Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syara'a lana as-siyam wa syarrafana wa waffaqana lil qiyam. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saya muliakan seluruh DKM Majelis Taklim Masjid Jami Ad-Da'wah Jakarta Utara, karena saya agak jauh dari Jakarta Barat. Sepanjang bulan Ramadan kami mengisi atau memenuhi undangan. Baru kali ini di Ramadan yang ke-18 saya buka puasanya di mobil, karena saya berupaya untuk istiqomah dengan apa yang saya sudah iakan daripada undangan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang ulama yang bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi yang terkenal, yang beliau adalah merupakan pengarang daripada kitab Ihya Ulumuddin. Selain seorang ahli fikih, beliau juga mendalami ilmu filsafat dan juga menolak kesesatan filsafat yang sesat, sehingga dijuluki dengan Hujjatul Islam. Beliau ini diriwayatkan dalam kehidupannya kurang lebih puluhan tahun lamanya wudu sholat isya dipakai untuk sholat subuh. Jadi dari habis isya, setelah sholat isya, wudunya tidak batal, terus beribadah atau minimal bermurojaah ilmu sampai waktu azan subuh tiba, dan ini berlaku puluhan tahun. Ada nggak kira-kira yang kuat di antara kita? Ini daerahnya namanya apa, Pak Ustadz? Orang Kelapa Gading ikut Imam Ghazali. Wudu isya dipakai buat sholat subuh karena sholat isyanya 5 menit lagi azan subuh. Tentu berbeda. Saya menelisik daripada biografi beliau, kenapa bisa melakukan seperti itu. Satu contoh saja sebenarnya itu. Saya teringat dengan satu hadis seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikanlah aku satu ilmu, berikanlah aku satu pengetahuan, berikanlah aku satu amalan yang aku tidak akan tanya kepada selain engkau ya Rasulullah. Cukup satu saja ya Rasulullah, kasih saya satu fatwa." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Kata Rasulullah SAW, katakanlah wahai sahabatku, aku beriman kepada Allah dan beristiqomahlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat ini ada korelasi sesuai dengan tema yang dipinta oleh DKM adalah keistiqomahan dengan keimanan. Kenapa ada korelasi di sana? Karena semua orang bisa punya iman, tapi belum tentu bisa istiqomah di jalan iman. Semua orang punya semangat ibadah, akan tetapi apakah bisa sampai endingnya? Semua orang sholat tarawih di malam pertama, apakah bisa sampai akhir malam Ramadan? Itulah yang disebut oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang-kadang naik temperaturnya, kadang-kadang berkurang. Lagi semangat sekali beriman, lagi semangat imannya tinggi, sholat tarawih bukan 11, 36. Saking semangatnya. Tapi malam pertama, malam kedua, kalau di sini alhamdulillah ini malam 18 masih ramai ya. Alhamdulillah di mana-mana masjid sudah mulai ada kemajuan. Jamaahnya yang maju. Safnya yang maju. Karena apa? Karena itulah beratnya istiqomah.
Apa itu istiqomah? Berada di jalan Allah, as-sabatu fi thariqillah, yaitu terus tegak lurus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman kita sedang naik, luar biasa kita beribadah, berdoa, menangis, tahajud, berzikir, halaqah Quran, membaca, selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Iman lagi naik. Bagaimana ketika iman sedang drop? Baterainya sedang habis keimanan, maka yang kusuk akan berkurang. Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Ruslan bahwasanya iman yazidu bit ta'at, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'asi, dan berkurang dengan maksiat. Semakin kita maksiat, semakin berkurang keimanan kita, semakin keras kita punya hati, semakin susah menerima nasihat, semakin enggan melangkahkan kaki kita menuju masjid. Karena apa? Karena semakin keruhnya hati kita dan jiwa kita, ruhnya tidak lagi halus, semakin jauh dari nilai-nilai keimanan. Maka keimanan dan keistiqomahan satu kesatuan. Yang kedua, bagaimana kita, apa yang dituntut untuk bisa istiqamah? Yang pertama, para ulama mengatakan al-istiqamatu fi ta'ah, istiqamah di dalam ketaatan. Tidak perlu kita, kalau sanggup bagus, tapi kalau tidak sanggup, kita cukup untuk melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat. Setelah itu kita tidur kembali. Daripada satu malam kita melaksanakan tahajud sampai 1000 rakaat, letih, besoknya nggak tahajud lagi. Kata Rasulullah SAW, ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal itu yang paling dicintai, sedikit akan tetapi continue terus menerus. Daripada kita banyak akan tetapi setelahnya terputus. Artinya amal apa yang disukai oleh Allah? Amal yang terus langgeng sampai insya Allah di akhir Ramadan nanti kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, al-istiqamatu ila al-mamat. Terus tegak lurus di jalan Allah, di jalan la ilaha illallah, sampai kita berjumpa dengan Allah, sampai ruh berpisah dengan jasad kita, sampai kita harus berlabuh di alam kubur. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah sehingga di akhirnya mengucapkan sebelum wafat la ilaha. Yang berada memegang mikrofon malam ini, detik ini, tidak bisa memastikan apakah saya bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalimat saya ketika saya meninggal. Imam pun tidak bisa, ustadz pun tidak bisa, karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya adalah, bukankah apakah kita sampai kepada Allah atau tidak, tapi yang terpenting adalah kita meninggal masih berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita memiliki sisi gelap. Kita ini bagaikan bulan, yang matahari hanya Rasulullah. Kita ini memiliki sisi gelap manusia. Semua manusia memiliki salah. Hanya para nabi dan Rasulullah yang tidak memiliki salah. Kita ini memiliki sisi gelap. Akan tetapi bagaimana kita berada di jalan Allah sampai di akhir hayat kehidupan kita. Lalu apa terakhir ending daripada istiqomah dan keimanan itu? Apa gunanya? Istiqomah, tegak lurus di jalan Allah, baik dalam kondisi iman sedang posisi naik, maupun iman sedang dalam kondisi kurang naik atau rendah. Ketika itu kita akan menggapai, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang disebut dengan halawatul iman. Kelezatan ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita melakukan amal saleh kepada Allah, rasanya lezat. Kalau kita sudah bisa merasakan kelezatan itu, maka ketahuilah, berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah merasakan yang namanya istiqomah. Buahnya diantaranya adalah kelezatan beriman. Saya ambil contoh 3 saja. Dan kita tutup sampai di situ. Ini kan 20 menit saja katanya. Atau sampai jam 10, siap? Saya nggak siap, Pak. Baik. Akhir di kajian kita pada kesempatan kali ini. Ketika orang sudah merasakan kelezatan iman, secara otomatis dia akan merasakan kelezatan taat. Maka ketika dia taat, dia akan tenggelam dengan taatnya.
Ketika sholat tarawih, dia tidak akan menunggu tabat yada abi lahabi watab. Saya tidak tahu di sini bacanya apa. Juz amma atau yang lain. Di sebagian masjid biasanya dari al-hakumut sampai akhir. Kalau dia memiliki keluh kesah, jam dia lihat lagi, jam ibadah dia lihat lagi, jam berapa ini, jam berapa, dia belum bisa tenggelam di dalam ibadahnya. Ketika dia membuka Al-Quran, lalu dia merasa tenggelam, walaupun dia tidak paham, tapi rasanya indah firman Allah ini untuk dibaca, merasa lezat. Nah, Bapak sudah mendapatkan saripati daripada istiqomah. Maka orang di dalam sholat misalnya, ada yang mendapatkan ketenangan sedang sholat. Ada yang selesai sholat tenang. Ini berbeda, dua level yang berbeda. Ada orang yang merasakan lezat ketika taat, lezat ketika sholat, tenang ketika sholat. Nah ini para nabi, para wali, para salihin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Dia merasa ketika sedang sholat dia merasa kelezatan di situ. Maka Rasulullah SAW berkata, wa ju'ilat qurrata 'aini fi shalah. Allah buat ketenangan saya itu di dalam sholat. Yang puncak ketenangan Rasulullah itu ketika sholat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika betisnya pulang daripada berjihad di jalan Allah tertancap anak panah. Zaman dulu belum ada obat bius sehingga bisa ditarik lukanya itu. Beliau merasa kesakitan. Sayyidina Umar berkata, tunggu saya sholat dulu 2 rakaat. Ketika saya sedang sholat, tolong cabut anak panah yang bernancap di betis saya. Lalu sholatlah Sayyidina Umar, Allahu Akbar. Selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Beliau tanya, udah dicabut belum? Padahal di pertengahan sholat tadi sudah dicabut, tidak terasa. Itu orang yang tenggelam dengan sholat, merasakan kelezatan ketika dia beribadah. Ketika dia memberikan kepada orang, dia ada perasaan lezat. Ketika dia bersedekah, dia merasa lezat. Nah ini tandanya orang yang tenang ketika sholat. Kalau kita rasanya agak susah Pak, tenang ketika sholat, kita minimal yang kedua lah. Yang kedua ini adalah orang yang tenang selesai sholat, tenang, bahagia selesai ibadah. Nah, alhamdulillah malam ini sudah sholat tarawih, tenang nggak? Bahagia nggak? Itu tanda keimanan Pak. Man sarrathu hasanatuhu. Siapa orang yang bahagia setelah melaksanakan perbuatan baik, kata Rasulullah SAW dalam Musnad al-Qadai, Musnad al-Shihab al-Imam al-Qadai, diriwayatkan dari Rasulullah, siapa orang yang bahagia, senang setelah melaksanakan taat, kebaikan, maka itu tanda keimanan. Mau kemana? Mau kondangan? Sholat zuhur dulu nanti biar tenang di sana. Iya, itu tandanya tenang selesai sholat. Itu tanda keimanan. Ada orang yang tenang sedang sholat, ada orang yang tenang habis sholat, ada orang yang nggak sholat tenang aja. Nah ini bahaya ini. Wah sholat zuhur, asar, nggak puasa tenang aja, hati-hati. Karena salah satu azab Allah adalah ketika orang merasa dunianya mapan, hidupnya penuh dengan ketenangan, hari anaknya patuh, istrinya solehah, dia anggap hidup dia dalam kondisi tentram. Akan tetapi dia jauh dari Allah, ketahuilah orang itu sedang diazab oleh Allah, sedang diiqab oleh Allah, sedang dicoba oleh Allah, sedang tertimpa azab. Apa azabnya? Adamu halawati munajatihi. Ketiadaan, dicabut rasa lezat bisa bermunajat kepada Allah. Itu bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala di dunia. Semoga kita semua bisa istiqamah sampai akhir hayat kita, wabil khusus di Ramadan tahun ini sampai akhir bulan Ramadan. Semoga juga semua DKM di sini, pengurus, sesepuh semua yang berperan aktif dalam kemajuan khidmah terhadap aktivitas masjid ini dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dijauhkan dari mara bahaya, anak keturunan dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah, sukses dunia, sukses akhirat. Mohon maaf, saya ada kajian lagi di pesantren agak jauh di Jakarta Barat, Cengkareng. Jadi agak lumayan ya. Ya mungkin di sini dekat-dekat ya, dekat-dekat ya. Makin jauh semakin banyak insya Allah pahalanya.
Cukup sekian, wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.